Pagi anak-anakku semua, gimana nih? Kalian sudah paham kan tentang momen gaya atau torsi? Oke, sekarang kita akan coba ke contoh soal ya. Mudah-mudahan kalian lebih paham setelah mengikuti latihan contoh soal ini. Oke, soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, Ibu punya sebuah kunci Inggris. Terus kalian mau buka kunci Inggris itu ya nih, dengan gaya 80 Newton. Dengan arah dengan membentuk sudut 30 derajat itu ya antara gaya dengan kunci Inggrisnya. Si kunci Inggris ini punya panjang sekitar 20 cm. Oke. Dari ilustrasi gambar ini, coba kalian hitung berapakah momen gaya dan kemana arahnya ya. Oke, kita sudah belajar kalau momen gaya itu adalah suatu besaran fisika yang menyebabkan suatu benda bisa berotasi. Nah, kunci Inggris ini kan kerjanya itu berotasi ya, memutar untuk membuka baut. Nah, untuk rumus torsi itu sendiri adalah gaya dikali lengan terus dikali dengan sin sudutnya. Nah, coba kita masukkan satu-satu ya angka-angkanya. Gayanya tadi berapa? 80 Newton. Kemudian lengannya 20 cm. Nah, yang kita gunakan adalah satuan internasional yang sistem kilogram, meter, kilogram, dan second itu ya. Berarti kita harus pakai yang meter nih. 20 cm di ke meter kan naik 2 tingkat, berarti dibagi 100 ya. 0,2 meter. Kemudian karena sinnya 30 berarti sin 30. Oke, 80 kali 0,2 kali 1/2 hasilnya 8 Newton meter. Kemana nih arahnya? Kalau secara hitungan hasilnya positif, oh berarti berlawanan arah jarum jam gitu ya arahnya itu. Secara gambar juga bisa kelihatan kalau kita menarik dengan gaya seperti di gambar, maka si kunci Inggris akan berputar ke sini ya, berputar ke atas gitu ke sini. Oh berarti memang berlawanan arah jarum jam gitu ya. Kemudian soal yang kedua ini ditambah satu gayanya. Jadi maksudnya kayak gini, Ibu punya sebuah batang. Nah, batang ini dikenai dua buah gaya, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Yang ke atas itu besarnya 10 Newton, yang ke bawah 20 Newton. Tapi yang arah ke bawah itu membentuk sudut 30 derajat terhadap lengan. Kalau yang ke atas itu sudutnya 90 derajat ya. Nah, jika panjang batang 30 cm, kemudian dari F1 ke poros itu 20 cm, berarti otomatis dari P ke F2 berapa? Sisanya ya 30 kurang 20, 10 cm. Nah, kalau kalian mau menghitung torsi total pada gambar, ini kan berarti ada dua gaya. Dua gaya berarti ada dua torsi. Kalau kalian totalkan, kalian tinggal jumlahin aja semua torsinya. Ya, torsi pertama ditambah dengan torsi kedua. Oke, yang kedua kita lihat dulu nih arahnya. Kalau sebuah batang ini porosnya di P ditarik ke atas, maka batang akan bergerak kemana nih? Berlawanan atau searah? Kalau dia tarik ke atas, ini porosnya berarti akan berputar searah jarum jam. Kalau searah, tandanya negatif gitu ya. Makanya Ibu kasih tanda negatif di depan rumusnya. Terus yang satu lagi yang ini, di salah satu ujungnya lagi kalian tarik ke bawah nih ke sini, maka si batang akan berputar ke sini ya, ke sebelah sini ya, dari sini ke sini set. Nah, berlawanan atau searah? Tetap searah. Oh berarti torsi yang kedua juga sama, hasilnya negatif gitu. Makanya Ibu bubuhkan tanda negatif di depan rumusnya. Oke, kita langsung masukkan besaran-besarannya satu persatu. Gaya yang pertama itu 10 Newton, lengan yang pertama ada 20 cm alias 0,2 meter. Kemudian karena sudutnya 90 derajat, jadi sin 90 derajat adalah 1 gitu ya. Terus biasanya kalau yang tegak lurus rumusnya nggak usah pakai sin lagi, karena kalau sin 90 kan nilainya 1. Jadi pokoknya kalau bentuknya tegak lurus, kalian cukup menuliskan rumusnya F kali L aja ya, untuk mempermudah menyingkat waktu. Kemudian yang kedua, nah karena yang kedua sudutnya bukan tegak lurus alias 30 derajat, maka harus lengkap menuliskannya F L sin theta. Gayanya 20, lengannya 10 cm alias 0,1 meter, sin 30.
Oke, kita hitung 10 kali 0,2 hasilnya 2 dikali 1 2. Berarti ini yang torsi pertama itu min 2 Newton meter. Kemudian torsi yang kedua 20 kali 0,1 2 dikali setengah hasilnya 1 gitu ya. Nah, karena tadi sama-sama negatif, berarti min 2 ditambah min 1, hasilnya min 3 Newton meter. Oh, total torsinya adalah min 3 Newton meter. Hasilnya negatif, berarti arah torsinya adalah searah jarum jam ke sini muternya. Itu ya. Nah, soal terakhir, soal nomor 3, ini lebih kompleks lagi. Porosnya di C dan gayanya ada 3, ke atas, ke bawah, ke atas. Oke, sama kayak yang soal 2 tadi, cuman ini ibu sengaja menampilkan kayak gini biar terbiasa ya, biar kalian mengenal soal kayak gini. Nah, yang gaya pertama itu gayanya, ibu nggak nyantumin rumus sengaja ya biar langsung dihafal sama kalian. Nah, ini rumusnya berarti gaya 10 Newton dikali lengannya bukan 20 cm ya. Kalau lengan itu dari gaya ke poros, berarti dari gaya pertama ke C. Ini ke sini, ini segini 20 ditambah 10 berarti 30 cm. Nah, dikemeterkan 0,3 meter gitu ya, dikali sin 30 nih, ada surutnya 30, sin 30 setengah gitu ya. Kemudian gaya yang kedua tuh yang ke bawah nih, yang ini F2. Oh iya, tandanya, oh ya nanti tandanya mah ya, ini dulu rumusnya dulu. Ke bawah gayanya 10 dikali lengannya 10 dari gaya ke poros 10 jaraknya, oh berarti 0,1 meter. Kenapa ibu nggak pakai sin? Ya enggak lah, soalnya udah tegak lurus ini mah ya, jadi nggak usah pakai sin lagi. Terus yang terakhir gaya ketiga, F-nya 10, jaraknya 10 cm, 0,1 meter. Kita cek arahnya. Untuk yang A alias yang gaya pertama itu membentuk torsi ke sini ya. Ini kan poros di C. Kalau kita tarik yang A ke atas, maka si batang akan bergerak searah jarum jam ya. Kalau searah berarti tandanya negatif gitu. Kemudian yang B kan arahnya ke bawah. Ini porosnya di C. Bayangin ya, porosnya di C, kalian tarik batang ke bawah nih. Berarti arahnya bakal ke situ ya. Muternya ke situ. Oh, berarti kalau ke sini mah jadi berlawanan arah jarum jam alias positif nih, positif. Dan yang terakhir di gaya ketiga, ini porosnya di C. Kalau kalian tarik nih ke atas, maka si batang akan bergerak ke sini ya, muternya ke sini ya, ke sini. Kalau ke sini berarti berlawanan arah jarum jam alias positif gitu. Kayak kita hitung satu-satu. 10 kali 0,33 dibagi 2 1,5 negatif, betul. 10 kali 0,1 1, 10 kali 0,1 1 digabungkan min 1,5 tambah 1 tambah 1 hasilnya 0,5 Newton meter positif. Nah, berarti arah torsi sistem semuanya ini walaupun ditarik ke sana ke sini gitu ya, tapi pada akhirnya dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam nih, bakal muter akhirnya ke sini dengan besar torsi total 0,5 Newton meter. Gitu. Gimana nih? Udah mulai kebayang tentang torsi? Sebetulnya banyak banget ya tipe-tipe soal torsi, tapi ibu yang yang ibu bahas yang paling umum keluar aja di ujian-ujian ya. Oke, mudah-mudahan kalian tambah paham dan juga bermanfaat ya buat di pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.